Ini adalah gambar udara deretan bangunan yang diharapkan menjadi rumah hunian di kawasan Benda Pamulang, Tangerang Selatan. Sebanyak 21 bangunan di lahan seluas 1.750 meter persegi ini sudah mangkrak sejak tahun 2017. Mimpi warga untuk menyaksikan rumahnya tegak berhadapan dengan kenyataan pahit. Rumah impian Harpin ada di salah satu bangunan mangkrak ini. Pada pertengahan 2017 lalu, Harpin tergiur penawaran rumah dengan harga yang miring. Klaster yang cita-citanya bernama Dido Townhouse ini menawarkan rumah seharga Rp499 juta untuk tipe 60. Harpin lalu memutuskan untuk membelinya dengan membayar secara bertahap. Saat itu, Harpin sudah menyetor uang sebesar 70% dari harga jual rumah. Kita langsung DP, kita kasih dengan pembayaran angsuran pertama itu 150 juta. Dan setelah sebulan kemudian kita nambah lagi 50 juta. Sampai terakhir kita mengasih dia 350 juta. Dikasih tahu 8 bulan selesai pembangunannya. Namun hingga tenggat waktu yang dijanjikan, pengembang tak kunjung membangun rumahnya. Saya dengan 8 bulan berjalan itu saya pikir bisa lah. Setelah saya 8 bulan itu memang akan ada saya bikin usaha gitu. Jadi oke lah gitu. Sejak dia diulur waktu itu, jadi saya frustasi gitu. Jadi kemana saya harus ininya kan, sedangkan dia janjinya ya dikerjakan saja gitu kan. Hingga kini Harpin tidak bosan menuntut pertanggungjawaban si pengembang. Agar duit yang dikeluarkan tidak mubazir, Harpin menawarkan jalan keluar. Si pengembang dimintanya mengembalikan uang dengan cara memperbaiki rumah lain milik Harpin. Tapi cara ini pun berakhir pahit. Karena kan saya bersama istri, saya selalu terus hubungin terus WA, terus telepon. Tapi dia hanya menjanjikan, iya Bu, Pak, uang Bapak aman dan akan dikerjakan. Itu aja dari dulu. Makanya kan sejak itulah saya alihkan lagi ke rumah saya untuk renovasi gitu. Tapi ternyata sampai sekarang rumah saya yang direnovasi tidak beres-beres juga, sama aja gitu. Pengembang klaster ini atas nama pribadi, namanya Didon Hartono. Tim Indepth menemui Didon untuk meminta klarifikasi. Pangkalnya ada masalah, saya itu ditipu ya. Janjinya suratnya 1, SHM-nya 1 dengan luas 1.750. Ternyata kenyataannya itu SHM-nya 5 SHM. Itu pun luas totalnya bukan 1.750. Luasnya 1.412. Nah, sisanya yang anehnya sisanya saya dipaksa untuk membayarnya juga. Lewat notaris, Didon dan pihak penjual tanah menandatangani perjanjian pengikat jual beli pada tanggal 8 September 2016. Tanah ini Didon beli dengan harga 2,5 juta rupiah per meter persegi. Namun sertifikat hak milik ini ternyata palsu. Menurut Didon, ada 4 orang lainnya yang sama-sama punya sertifikat tanah tersebut. Dan saya dipaksa untuk melunasi dengan harga tetap 1.750. Kalau tidak dilunasi seperti itu, maka SHM-nya akan tetap mereka tahan. Kalau SHM mereka tahan, gimana saya mau buat IMB, gimana saya mau agunkan ke bank, gimana saya mau konsumen ini, gimana mau beli rumah dengan cara KPR. Selain itu, mereka jual tanahnya sekarang dengan harga 5 juta per meter. Jadi apa yang sudah saya bayar sebelumnya bisa dikalkulasikan jadi 0 lagi.
Di saat urusan tanah belum beres, Didon kadung menawarkan klasternya. Permasalahannya sejak bulan Oktober 2016. Oh paling belum ada pembelinya. Paling 1-2 orang waktu itu. Karena kan baru mulai proyek ya. Akibatnya ya sampai sekarang saya IMB nggak selesai. Saya dituntut oleh Satpol PP. Saya dipidanakan Satpol PP. Konsumen pada nuntut saya. Bisnis saya mandek. Runyamnya lagi, Didon beralasan ia ditipu oleh anak buahnya. Didon mengklaim uang dari konsumen dibawa lari anak buahnya tadi. Lagi-lagi Didon menempatkan diri sebagai korban. Lebih kurang 1,5 M. Sebagian dibawa sama karyawan saya, sebagian untuk lanjut bangun. Selama menjadi pengembang, usaha Didon tidak berbadan hukum PT. Dari 21 unit, Didon mengaku Dido Townhouse baru terjual setengahnya. Dari penjualan tadi, Didon mengumpulkan 1,5 miliar rupiah. Lalu, apa pertanggungjawaban Didon kepada konsumen? Lagi-lagi, Didon melempar kesalahan kepada penjual tanah yang dianggap menipunya. Nasibnya, iya gimana Bu ya? Yang jelas, kalau bisa saya bayangkan, kalau dia akan nyerahkan saya sertifikatnya, akan saya pecahkan, akan saya buat IMB, nggak ada masalah. Tetapi kalau dianya masih menahan-nahan juga dengan banyak persyaratan yang bikin memberatkan saya, ya mungkin saya ke jalur hukum. Saya bangun, kalau memang ada ruangnya pasti saya bangun. Sekalipun IMB-nya belum ada, tetap aja saya bangun. Saya akan mengklarifikasi kepada pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait dengan alasan-alasan kondisi saya seperti ini. Sebenarnya untuk membangun itu semua kira-kira 1,5 M lagi. Tim Indep mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan untuk mengecek status pembangunan Dido Townhouse. Mungkin sudah bisa dijelaskan Pak Salam bahwa perizinan yang dimaksud belum pernah sama sekali ke kita. Kalau seumpama ada klaim dari pengembang bahwa beliau pernah daftar di BD2T, pasti ada buku daftarnya. Permohonan pasti pernah masuk ya? Ya. Kalaupun permohonan itu ditolak, pasti mereka punya laporannya. Nasi sudah menjadi bubur. Hingga kini tak jelas apakah rumah yang dipesan Harpin kepada Didon Hartono bakal terbangun atau tidak. Kalau saya sih dibilang kapok enggak, tapi saya selalu insya Allah saya teliti banget ini. Kita jangan perjanjian dia yang kita taati, tapi perjanjian kita juga dia harus taati. Jika nggak sesuai dengan permintaan, terlambat pembangunan bagaimana? Soal suratnya kalau tidak beres bagaimana? Itu yang dia harus mau ikut, itu aja. Sementara yang ada sekarang memang zona hijau yang ada di Jagakarsa itu banyak sekali dibuat hunian, baik klaster maupun pribadi ya. Sehingga beberapa kali kita melakukan tindakan ya untuk penertiban. Ini adalah peta zonasi Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan di titik ini, di atas kertas memang berwarna hijau. Artinya, zona untuk ruang terbuka hijau. Tapi dalam kenyataannya dijadikan sebagai kawasan perumahan. Dalam catatan PTSP Kecamatan Jagakarsa, salah satu perumahan yang berdiri di zona hijau itu adalah klaster bernama Gria de Manggis. Klaster yang dibangun tahun 2011 ini memiliki 38 unit rumah yang semuanya sudah terhuni. Semua unit hunian berdiri di atas zona hijau yang seharusnya diperuntukkan sebagai lahan pemakaman. Salah satu pemilik rumah di klaster ini adalah X. Narasumber kami ini sudah mengantongi surat-surat seperti sertifikat tanah dan surat izin mendirikan bangunan atau IMB sejak ia melunasi pembelian rumah.
5 tahun setelahnya, X baru tahu jika selama ini IMB yang ia pegang palsu. Dari awal sih curiga, cuman kan tidak bisa membuktikan. Kebetulan ada warga kompleks yang akan membuat ganti nama dan membangun rumah. Gitu, dicek ke kecamatan, dinyatakan aspal. Kecamatan Jagakarsa menyebut IMB rumah milik X tidak terdaftar di sistem Pemda. Itu artinya IMB ini palsu. Dalam aturan tata ruang, di atas zona hijau memang tidak diperbolehkan berdiri bangunan. Tak heran jika kecamatan tidak mengeluarkan IMB di lahan tadi. Tak ada cara lain, X harus meminta pertanggungjawaban pengembang. Nanya ke pengembang, kita temui pengembang bersama perwakilan warga lah ya, kita sebut di situ. Pengembang itu mengakui dia membuat IMB ini memang tidak ada yang punya IMB, jadi berubah pembicaraan. Yang dia katakan pada penawaran dia ada IMB, SHM, pada saat kita tanyakan IMB ini palsu, dia berdalih bahwa semua di sini tidak ada yang punya IMB. Tetangga X, kita sebut saja Y, juga mengalami hal yang sama. Y baru tahu bahwa IMB-nya palsu setelah ia berencana menjadikan surat tadi sebagai jaminan di bank. Ya udah dicek IMB-nya, ternyata alamatnya di Jalan Panggang di Jakarta Barat. Ya udah ditolak. Teman saya tetangga nanya, kan dia lebih senior. Ya udah dari situ dia ceritalah bahwa ini satu komplek ini IMB-nya palsu, tambah kaget. Sebagai jalan keluar, X dan Y mengharapkan Kecamatan Jagakarsa menerbitkan IMB sementara. Dan kita akan meminta untuk ada perubahan zona. Karena IMB ini tidak akan pernah keluar, ternyata kompleks ini kan jalur hijau peruntukan untuk makam. Kan kalau misalnya ada penertiban kayak gini kan oke, sertifikat tanahnya tuh benar. Cuman kan bangunan kita, terus apa yang sudah kita bangun, renovasi, ini kan karena kan pengembangnya pun kayaknya bangunannya juga abal-abal. PTSP Kecamatan Jagakarsa sudah mengeluarkan ketetapan rencana kota kepada warga yang memiliki hunian di zona hijau. Kalau kita lihat datanya ya, ternyata IMB-nya tidak terdaftar, KRK-nya juga dipalsukan, ya, tidak terdaftar juga, sehingga itu adalah zona H3, zona untuk pemakaman yang tidak boleh untuk hunian. Tapi kebetulan sekarang ini ada evaluasi, ya, evaluasi Perda 1, mudah-mudahan ya evaluasi ini membawa dampak positif bagi mereka sehingga mereka bisa memperoleh hunian di zona yang bukan dilarang, kan gitu. Gria De Manggis dibangun oleh pengembang atas nama pribadi. Pengembangnya bernama Harun Nur Rashid. Tim In-Depth mencoba meminta keterangan Harun Nur Rashid terkait penyalahgunaan zona hijau dan pemalsuan IMB. Kami pun menelusuri keberadaan Harun Nur Rashid di salah satu perumahan yang juga merupakan proyek perumahan yang ia bangun. Hasilnya nihil. Kami juga menelpon nomor yang diyakini merupakan nomor Harun. Halo? Halo? Halo, Halo? Ini dengan Pak Harun? dari? Saya Yana dari Berita 1 TV, Pak. Halo? Halo? Bukan, Mbak, salah. Ini nomornya siapa? Nggak tahu saya. Enggak, maksudnya ini saya berbicara dengan siapa? Saya dengan Rashid, Pak. Maaf, Rashid. salah ya. Saya lagi saya lagi nyupir, Mbak. Ntar lagi nelfon lagi ya. Iya, maksudnya ini Bapak Harun Nur Rashid kan? Selain Gria De Manggis, ada pula Aryo Bimo Residences yang berdiri di zona hijau Kecamatan Jagakarsa. Di sini ada 17 unit rumah yang dibangun oleh pengembang atas nama perorangan yaitu Purianto. Salah satu penghuninya adalah Z. Di sini Z menghuni rumah seluas 75 meter persegi dengan harga 790 juta rupiah tahun 2015 lalu. Waktu awal beli unit di Aryo Bimo Residen itu karena lokasinya kan DKI Jakarta dia, terus harganya
lebih masih termasuk murah lah dibanding yang lain ya. Sama saja, di perumahan ini pun ada praktik pemalsuan IMB. Dan saya tahu juga baru-baru ini aja ya, karena IMB palsu tuh waktu 4 bulan yang lalu di Kecamatan Jagakarsa ya. Terus ternyata IMB-nya enggak, ya emang nggak keluar, jadi cuma keluar KRK aja. Z pun mencari informasi ke Kecamatan Jagakarsa terkait status rumahnya. Ternyata itu palsu, dan jadi untuk lanjutannya ya katanya bisa diurus di kantor wali kota di lantai 6. Saat ini belum ngurus lagi karena nggak tahu informasinya lagi kan sampai kapan. Z juga aktif meminta pertanggungjawaban pengembang, tapi tidak pernah direspon. Kalau Puryanto ini nyempet saya nanya via WhatsApp karena dia ditelepon nggak diangkat sama dia. Terus nggak ada jawabannya. Tim Indep menelusuri keberadaan Puryanto, pengembang Aryo Bimo Residences. Kami mendatangi Puryanto ke rumahnya di kawasan Kota Legenda Cibubur, Jawa Barat. Namun saat itu kami hanya ditemui istri Puryanto. Kami juga mengontak Puryanto melalui WhatsApp, tapi tidak dibalas. Tim Indep malah mendapat telepon dan pesan dari orang yang mengaku anak buah Puryanto. Ia justru meminta kami tidak menghubungi Puryanto lagi. Menurut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, praktik penyalahgunaan zona hijau untuk hunian marak dilakukan pengembang nakal. Dalam perda kita itu ada satu kelemahan bahwa semua hijau, semua biru tidak boleh ada kegiatan. Nah, dilarang. Namun kenyataan bahwa hijau itu kan banyak hijau dikuasain masyarakat. Ini sebenarnya yang mengakibatkan semua ini terjadi. Karena tidak ada kepastian masyarakat terhadap lahan yang bisa dibangun. Pemerintah belum bisa atau belum membebaskan, sehingga hak masyarakat di situ ada masyarakat yang terganggu. Pemprov DKI Jakarta berjanji bakal mendalami aduan dari para pembeli rumah yang tertipu pengembang nakal. Karena kita menunggu evaluasi perda ya sementara ini ya mereka silahkan tinggal kan gitu, walaupun bangunannya tanpa izin. Modus pemalsuan surat izin mendirikan bangunan IMB seperti yang kami temukan di Jagakarsa bukan hal baru di ibu kota. Semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama mengendus adanya keterlibatan PNS di balik praktik tercela ini. Para PNS tadi diduga menjadi calo dalam pengurusan IMB di Jakarta. Kok bisa ada IMB palsu? Apa sih IMB palsu itu? Bahwa IMB pada lokasi yang di situ memang bukan IMB-nya, bukan IMB yang diterbitkan oleh pemerintah DKI. Ya artinya sebenarnya kalau kita disebut palsu, tapi sebenarnya yang bisa menyatakan palsu adalah penyidik. Nah, ini kita belum bisa mastiin palsu, tapi dari data yang kita simpulkan awal, nomor lokasi pada lokasi yang dimaksud itu IMB-nya bukan itu. Nah, artinya memang produk yang ada pada lokasi di Jakarta Selatan dipastikan bahwa IMB-nya adalah bukan IMB yang kita keluarkan. Dalam kasus beberapa klaster yang Indep temukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemalsu mencatut nama Kepala Perizinan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta, Heru Hermawanto. Sekarang Heru menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Ya, kalau kita lihat sepintas ini memang bukan tarikan saya. Kita lihat kemarin di dalam dokumennya, kita lihat ada kejanggalan, banyak kejanggalan. Nah, gambar IMB-nya diterbitin oleh PTSP, sayang tanda tangan, nah kan aneh. Adanya IMB palsu tadi jelas merugikan konsumen perumahan. Lalu, adakah dampak yang akan dihadapi konsumen seperti X dan Y di masa mendatang? Ya mesti dibongkar kalau secara aturan.
Ya tetapi kan kita lihat juga, ya kan, nggak main bongkar gitu aja, karena tanah dia. Nah kalau dia kita bongkar, dia mau tinggal di mana? Kalau mau kita bikinin dulu tempat tinggal, ya, yang layak sesuai itu, ya udah baru kita rapiin, kita bayar, dia tinggal nggak di situ, tapi udah ada tempat tinggal pengganti. Dan Pemda harus bayarin itu kalau memang, tapi sebelum belum dibayar ya silahkan mereka, toh tanah mereka secara hak milik, sertifikat mereka bayar, cuma izin IMB-nya tidak bisa kita keluarkan. Bukan mereka nggak boleh tinggal di situ. Lalu, mungkinkah konsumen X dan Y mendapat selembar IMB yang asli? Jawabnya, mungkin. Syaratnya, status tanah di klaster tadi diubah menjadi zona kuning atau kawasan untuk perumahan. Tapi itu artinya Pemda DKI Jakarta harus mengubah rencana tata ruang wilayah. Dan urusan ini bukan hal gampang dan cepat. Iya, kalau enggak, kalau belum bisa, ya sementara sebelum, kalau nanti misalkan dievaluasi akan dirubah, karena ini juga kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, itu bisa saja. Nah, tapi sebelum ada kepastian itu kan pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakatnya juga. Makanya daripada itu nanti menjadi fruit yang lebih besar lagi, akhirnya dimanfaatin oleh pihak-pihak yang tidak jelas, nah lebih baik udah dah kita berikan saja sementara seperti yang pernah kita terbitkan dahulu. Itu untuk memberikan kepastian juga, seharusnya tidak ada yang main lagi nih. Kalau sekarang kan masyarakat ditakuti, bisa ditakuti oleh aparat, bisa ditakuti oleh LSM, kan banyak pihak yang menakut-nakutin, diancam mau dibongkar. Saat ini Heru mengaku sedang menurunkan tim untuk menyelidiki praktik pemalsuan IMB di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini memang indikasinya itu ada kemungkinan kalau itu berkaitan dengan pemalsuan, itu kan ranah pidana. Nanti kita coba apakah nanti Korwas itu bisa mengarahkan ini menjadi ranah pidana umum yang nanti bisa ditindaklanjuti. Karena sebenarnya yang jadi korban utama di sini adalah satu, si pemilik tanah dipalsukan. Nama saya di sini kan memang dicatut, tapi yang korban utama terkena dampak terhadap akibat pemalsuan itu adalah pasti si pembeli. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mengimbau konsumen agar aktif mencari tahu status lahan hunian sebelum memutuskan membeli hunian. DKI Jakarta punya website bernama jakarta1.go.id yang bisa dimanfaatkan untuk mengecek status lahan. Yang ingin membeli tanah, membeli rumah di DKI Jakarta, perhatikan aspek rencana tata ruang. Apabila di dalam informasi yang diketahui pada lokasi yang ingin dikehendaki ada sesuatu yang meragukan, bisa minta klarifikasi ke Dinas Cipta Karya, sehingga bisa memastikan ini bisa terbangun atau tidak. Satu hal yang pasti, jadilah konsumen yang cerdas. Jangan gampang tergiur dengan janji manis pengembang, seandainya pun harga yang ditawarkan miring. Cek dan receklah status lahan, surat-surat perizinan hingga latar belakang pengembang. Sesal kemudian tidak berguna.